Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2114-2116. Suasana di ruang konferensi sedikit menyedihkan. Mereka memang ingat apa yang dikatakan Roh Merah, tapi yang mereka inginkan sekarang bukanlah penjelasan emas, tapi mendapatkan sesuatu kembali. Apa yang bisa disegel dan disimpan di dalam kotak batu dengan begitu banyak rune itu pasti merupakan harta yang luar biasa. Nyatanya, identitas orang-orang yang hadir ini tidaklah sederhana. Mereka memakai topeng untuk menyamar. Padahal, mereka semua punya nama yang sangat terkenal di dunia luar. Baru-baru ini, Asosiasi Dewa Air sangat ambisius dan ingin menelan seluruh dunia seni bela diri, sehingga mereka membuat rencana Dewa Air. Pendorong utama rencana ini adalah Hong Mei. Tentu saja, ada dalang yang lebih tinggi di baliknya. Namun, Hong Mei tidak egois, dan dia tidak sederhana. Dia memanfaatkan kesempatan proyek Dewa Air untuk membeli banyak orang dan membiarkan keluarga merah menelan banyak kekuatan, termasuk proyek reruntuhan kuno. Itu semua adalah bagian dari plotnya, dan dia punya rencana yang lebih dalam. Adapun rencana Dewa Air, para ahli saat ini telah sepenuhnya dikendalikan oleh masyarakat Dewa Air, atau karena mereka telah ditangkap oleh masyarakat Dewa Air, mereka harus berlindung di masyarakat Dewa Air. Bersama keluarga di belakang mereka, mereka kurang lebih dikendalikan oleh Dewa Air. Dewa Air berencana mengumpulkan para ahli, juga diberi peringkat berdasarkan tingkat tertentu. Ini dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, di bawah tingkat Tianxi, dan di atas tingkat Lingxi. Tentu saja, ada periode gangguan yang lebih kuat di Banxian, tetapi mereka yang bergabung dengan masyarakat Narsisus juga termasuk dalam level tertinggi. Lagi pula, tidak banyak orang yang telah mencapai level Banxian di dunia, dan barang-barang antik yang hilang itu tidak begitu bagus untuk dibongkar. Para ahli di tempat itu termasuk dalam tingkat Lingxi atau lebih tinggi, yaitu para ahli dalam daftar 2 Tianwei. Orang-orang ini termasuk dalam suatu level. Namun nyatanya, tidak satupun dari orang-orang ini yang masuk dalam daftar Disa. Mereka semua adalah ahli dalam daftar Tiangang, dan mereka berada di garis depan. Benar sekali, mereka adalah 10 besar dalam daftar Tiangang. Orang-orang ini terkenal di luar, tapi sekarang mereka menjadi anjing pelarian masyarakat Dewa Air. Tim beranggotakan 10 orang yang mereka bentuk disebut Aula Suisa. Tidak ada pemimpin di pintu masuk aula, tetapi untuk saat ini dikelola oleh Hong Mei. Hong Mei, dengan identitasnya sebagai pemimpin asosiasi Dewa Air, dapat menstabilkan orang-orang ini, sehingga mereka tidak salah paham. Tetapi jika kamu tidak bisa mendapatkan kotak itu kembali, aku khawatir pemimpin Aula Merah tidak bisa menjelaskannya. Pria bertopeng kedua di sebelah kanan bersenandung dengan dingin. Master Aula Suisa tidak ditentukan berdasarkan peringkat di daftar Tiangang, karena jika diatur seperti ini, orang lain dapat dengan mudah menyimpulkan identitas spesifik mereka. Kode nama Suisa ditentukan berdasarkan waktu mereka bergabung dengan Asosiasi Dewa Air. Yang pertama bergabung adalah Suisai. Penggunaan kode juga merupakan pilihan terakhir. Bagi orang-orang ini, Roh Merah berani membeberkan nama aslinya. Mereka tidak berani. Begitu terungkap, mereka tidak hanya akan terdorong ke depan, tetapi keluarga di belakang mereka juga akan menimbulkan kontroversi besar. Apakah kamu tidak percaya diri? Semangat Merah menyapu kerumunan dengan dingin. Meskipun orang-orang ini adalah master yang sangat terkenal di luar, mereka menghargai bulu mereka satu persatu. Jika Dewa Air tidak menangkap mereka, dia tidak akan mampu mengendalikan mereka. Tapi sekarang orang-orang ini telah bergabung dengan Asosiasi Dewa Air, mereka harus patuh. Haha, itu yang dikatakan Hong Tang. Kita sebenarnya tidak perlu takut pada Li Qiankun. Wajah di balik topeng Suisaki menunjukkan warna bangga. Ya. Meskipun Li Qiankun benar-benar menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, dia hanyalah manusia baru. Itulah yang terjadi. Suisao tidak menganggap serius Li Qiankun. Namun, ada orang yang mengungkapkan pandangan berbeda. Orang ini bukanlah semua orang yang ada di sini, tetapi orang yang berdiri di satu sisi. Jika Jericho Li ada di sini, dia akan mengenali bahwa pria ini adalah Ni Hongzhu yang hadir ketika dia menyusahkan Ni Hongwei dan yang lainnya. Tidak ada yang mengira Ni Hongzhu juga anggota masyarakat Dewa Air. Saat ini, wajah Ni Hongzhu menunjukkan rasa kebencian yang kuat. Saya pikir Anda terlalu meremehkan Li Qiankun. Li Fengchan, jenius terkenal dari keluarga Li, dengan mudah dikalahkan olehnya. Setelah itu, Ni Zongtian dari keluarga Ni saya dengan mudah dikalahkan olehnya.
Sekarang Li Qiankun telah menyatakan berperang melawan pendahulumu, dia harus memiliki keyakinan penuh, dan ada alasan untuk mencurigai bahwa Xuan Chongyang dan Xuan Chongfeng mati di tangannya. Anda tahu, kekuatan mereka berdua sangat kuat. Meskipun kekuatan Ni Hongsu tidak bagus, kepalanya masih bagus. Intuisi memberitahunya bahwa kekuatan sebenarnya Li Qiankun kemungkinan besar berada di 10 besar daftar Tiangang, jika tidak, dia tidak akan memiliki keberanian untuk menemukan masalah Sui Senhui. Roh merah melirik Ni Hongsu dengan warna aneh di matanya. Awalnya, dia memaksa Ni Hongsu untuk bergabung dengan klub Dewa Air karena sesuatu yang kotor. Pada awalnya, dia tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang, pikiran anak laki-laki ini benar-benar bagus, setidaknya lebih baik dari orang-orang sombong dan sombong yang hadir. Alasan mengapa dia mengumpulkan begitu banyak ahli di sini bukan karena dia menganggur dan bosan, tetapi karena dia telah mengetahui sebelumnya bahwa Xuan Chongyang dan Xuan Chongfeng telah mati, dan Li Qiankun menyatakan perang terhadap masyarakat Dewa Air. Ketika otak kecil menghubungkan kedua hal itu bersama-sama, mereka secara alami akan sampai pada kesimpulan bahwa Li Qiankun membunuh Xuan Chongyang dan Xuan Chongfeng. Anda tahu, Xuan Chongyang dan Xuan Chongfeng disebut sebagai dua pahlawan Xuan Jia. Salah satunya adalah Tiangang 16, dan yang lainnya adalah Tiangang 13. Awalnya, mereka sangat kuat. Jika mereka bekerja sama, mereka bisa mengalahkan Tiangang 10. Li Qiankun bisa membunuh 2 orang, yang menunjukkan bahwa kekuatan aslinya pasti bisa masuk 10 besar daftar Tiangang. Semangat merah tidak berani gegabah. Jika dia hanya menyebut Tiangang ke-10, itu akan lebih atau kurang berbahaya. Jadi untuk amannya, dia menemukan semua orang untuk membunuh Li Qiankun. Sayangnya orang-orang ini memiliki visi yang tinggi dan tidak dapat memahami rencananya sama sekali. Benar saja, begitu Ni Hongsu menyelesaikan kata-katanya, Suisaki tidak setuju dengannya dan berkata, saya tidak ingin mengatakan itu. Usia Ni Zongtian benar-benar merupakan kebanggaan surga. Sayangnya, hanya karena dia masih muda, dia hampir tidak masuk daftar Disa. Sekarang Li Qiankun dapat membunuh para ahli di daftar Tiangang, tidak mudah untuk membunuh seorang ahli di daftar Disa. Ya, air membunuh 5 juga dengan cara yang dingin, daftar geng langit dan tanah daftar roh jahat dari kesenjangan adalah dunia yang berbeda, bagaimana kalian generasi muda bisa mengerti? Begitu kata-kata itu jatuh, ke-9 orang itu mulai tertawa. Roh merah sedikit mengernyit, orang-orang ini terlalu bangga, benar-benar berpikir mereka akan melakukannya menang. Tentu saja, kebangkitan Li Qiankun dalam waktu sesingkat itu juga membuktikan bahwa dia memiliki beberapa kemampuan. Suara Suisa dingin, dan tiba-tiba kata-katanya berubah, tapi kamu tidak perlu terlalu sering melihatnya. Sedangkan untuk dunia seni bela diri, lebih penting menggunakannya untuk dibandingkan dengan Dewa Perang Wude dan Dewa Perang Nantian. Bab 2115. Oh, jadi maksudmu. Pesona merah melontarkan sedikit ketidaksenangan, tapi tidak menyerang. Suisa terkekeh. Beberapa bulan yang lalu Li Qiankun membunuh Suang Xiang. Apalagi yang dia lakukan selain memberi pelajaran pada Ni Zongtian. Adapun fakta bahwa dia membunuh Xuan Chongyang dan Xuan Chongfeng, itu tidak benar. Selain itu, meskipun itu benar, siapa yang tahu cara apa yang dia gunakan untuk membunuh mereka? Hal ini langsung menarik pemikiran mendalam penonton, lagi pula para ahli ini, sulit untuk meyakinkan ahli lainnya. Sangat sulit untuk mengakui bahwa orang lain itu hebat. Lagi pula, sudahkah kamu mengetahuinya? Pada dasarnya, dia tidak melakukan banyak gerakan. Sebaliknya, Dewa Perang Wude dan Dewa Perang Nantian pada tahun-tahun itu terus menantang begitu mereka bangkit. Sering mengalahkan seorang master, segera menantang yang berikutnya, tidak pernah berhenti. Keduanya benar-benar naik jauh dari daftar Disa, dan akhirnya masuk daftar Tiangang, dan akhirnya masuk daftar Dewa Perang. Sebaliknya, momentum Li Qiankun adalah jauh lebih lemah, dan gerakannya terlalu sedikit. Bagaimana dia bisa membandingkan dengan keberadaan Dewa Perang Wude dan Dewa Perang Nantian? Air membunuh 2 orang sambil mencibir berulang kali, saya curiga ini adalah seseorang yang dengan jahat membunuhnya, ingin membiarkannya jatuh lebih sengsara saja. Oleh karena itu, kita tidak perlu terlalu peduli pada Li Qiankun. Terlebih lagi, kita memiliki begitu banyak orang. Mengapa kita harus takut padanya? Sebagai 10 besar dalam daftar Tiangang, orang-orang secara alami memilikinya kepercayaan diri untuk lebih unggul dari orang lain. Mereka tidak mengagumi Li Qiankun. Tentu saja, mereka tidak bisa melihat Li Qiankun menantang posisi mereka, jadi mereka ironis dan sinis, karena takut orang lain tidak tahu bahwa mereka sombong. Istirahat.
Jika dia benar-benar sengsara, kenapa kamu begitu berhati-hati? Roh merah mengendus-endus. Kesombongan mulut orang-orang ini, nyatanya saya khawatir mereka masih menjadi konselor. Tentu saja, orang-orang tidak menerima pernyataan ini, dan mereka tidak akan mengakui bahwa mereka takut pada Li Qiankun. Selain itu, mereka kurang yakin untuk mengatakan yang sebenarnya tentang roh merah, bukan hanya karena faktor kekuatan, tetapi juga karena sikap berbicara roh merah yang tidak mengikuti kata hatinya. Tentu saja, mereka tidak berani menyerang, hanya karena mereka sekarang dikendalikan oleh masyarakat Dewa Air, dan roh merah adalah tuan ketiga dari masyarakat Dewa Air, yang membuat mereka sangat ketakutan. Jika kamu benar-benar membenci Li Qiankun, ketika dia datang, lakukan sendiri. Pada saat ini, orang yang duduk di posisi pertama di sisi kiri Hong Mei berbicara. Air membunuh 9, orang ini mulutnya. Semua orang yang awalnya berteriak-teriak terdiam, dan mereka tidak mengetahui identitas satu sama lain. Ini juga merupakan dampak dari upaya mereka menyembunyikan diri. Tapi ada satu pengecualian, Suis Hajiu. Suis Hajiu adalah salah satu orang terakhir yang bergabung dengan Suis Satang, namun identitasnya adalah yang terbesar di antara orang-orang yang hadir. Nama aslinya adalah Yan Sun. Dia adalah master terkenal dari keluarga Yan. Sekarang dia adalah eksistensi terkuat di daftar Tiangang. Secara kebetulan, semua orang mengetahui identitas aslinya, tetapi mereka semua berpura-pura tidak mengetahuinya, agar tidak malu. Yan Sun, sebagai master pertama daftar Tiangang, dikatakan telah mencapai level master jiwa Gaojing. Selama dia bisa melangkah lebih jauh, dia akan bisa masuk daftar Banxian dan menjadi leluhur keluarganya dan dewa perang di langit selatan. Tentu saja langkah ini tidak mudah untuk dilewati. Yan Sun telah berada di level master jiwa Gaojing selama 10 tahun. Meskipun dia merasa sangat dekat dengan level Banxian, dia tidak bisa benar-benar melangkah ke level itu. Meski begitu, kekuatannya di kancah mampu mengalahkan yang lain. Apalagi dengan keberadaan kedua daftar Tiangang, kesenjangannya umumnya tidak besar. Rumornya, Tiangang berada di peringkat kedua hingga ke-10, dan tim 9 putra tersebut bukanlah lawan pertama, sehingga hanya bisa bermain imbang. Ada pendapat berbeda dari dunia luar. Ada spekulasi bahwa rumor ini berlebihan, namun hanya masyarakat yang hadir yang mengetahui bahwa ini bukanlah rumor, melainkan fakta sebenarnya. Kekuatan Yan Sun sangat kuat. Oleh karena itu, mereka juga satu-satunya orang kejam di daftar Tiangang yang kemungkinan besar bisa menembus level Banxian dan menjadi dewa perang. Haha, karena kamu sudah mengatakan itu, tentu kita harus belajar darinya. Suisaki tersenyum. Meskipun orang-orang takut pada Yan Sun, bagaimanapun juga, mereka sangat kuat, tetapi bagi Li Qiankun, mereka tidak begitu takut. Aku akan menunggu dia datang. Lalu aku akan menjadi orang pertama yang menanganinya dan memberitahu dia bahwa langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Air membunuh Erleng. Bukankah Li Qiankun adalah dewa perang berikutnya? Maka kejeniusan seperti itu pasti akan hancur di tanganku. Hal favoritku adalah memusnahkan talenta-talenta yang belum dewasa ini. Suisaliu menjilat bibirnya. Apa yang dia katakan membuat orang bergidik. Saya ingin menantang juga. Jangan rampok mereka, satu persatu. Ayolah, kita banyak sekali. Bagaimana dia bisa memberitahu kita semua tentang hal itu? Jadi mari kita lihat siapa yang pergi duluan. Kalau begitu aku akan melakukan tugasku. Mereka sangat santai. Namun, seorang pelayan masuk dengan panik dan berteriak, Tuhan, ini buruk. Ada yang tidak beres. Apa yang kamu lakukan terburu-buru? Apakah kamu tidak ingin berhati-hati? Wajah Red Cham tidak terlihat bagus. Seseorang telah datang ke Manor. Dia menyebut dirinya Li Qiankun. Seluruh pelayan gemetar, seolah-olah dia pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan sebelumnya, yang membuat jantungnya berdebar. Apa? Roh merah terkejut, dia benar-benar membunuh untuk datang. Saya pikir Li Qiankun hanya bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia akan menantang klub Dewa Air, tetapi saya tidak menyangka orang-orang akan datang ke pintu sesuai waktu yang ditentukan. Anak ini, sombong. Semua orang marah. Tindakan Li Qiankun sama saja dengan menantang martabat mereka. Pada saat ini, suara dingin terdengar di ruang konferensi, saya datang, keluar untuk bertarung. Apa? Sejauh ini, bisakah Anda menembus suaranya? Wajah. Semua orang di aula Suisa terkejut. Guru roh dapat melakukan transmisi suara ilahi, tetapi jangkauannya terbatas. Halaman rumah sangat jauh dari ruang konferensi, terutama karena banyaknya bangunan. Bahwa suara pihak lain masih dapat ditransmisikan. Dapat dilihat bahwa kekuatan pihak lain pasti lebih kuat dari yang mereka kira.
Guru roh biasa, sama sekali tidak mungkin. Orang ini sebenarnya dapat mengirimkan suara dari jarak yang begitu jauh. Saya khawatir kekuatannya tidak kalah dengan Master Jiwa Xiajing. Suisawu sangat curiga sehingga dia mulai merasa sedikit tidak nyaman. Sebelumnya, mereka begitu percaya diri karena kekuatan Li Qiankun hanya bisa membunuh Zhuang Xiang. Sekarang, mereka meremehkannya. Li Qiankun. Bab 2116. Kami bertanya pada diri sendiri bahwa kami tidak dapat melakukan teleportasi semacam ini dari jarak sejauh itu, kata Suisa R. Saat mereka semua terlihat gelisah, suara dingin Jericho Lee terdengar lagi. Kenapa mereka tidak berani keluar? Akankah Dewa Air berani mengambil buku perangku, tapi tidak berani bertarung? Cara untuk memotivasi orang. Publik mengejek. Melihat tidak ada yang keluar, ekspresi Jericho Lee menjadi lebih dingin. Kalian anjing-anjing tua menjadi terkenal satu persatu di luar. Akibatnya, kalian bergabung dengan klub Dewa Air dan melakukan hal-hal kotor. Kalian tidak malu. Dalam perjalanan, dia menghubungi Wen Tiren lagi. Wen Tiren terus menyelidiki masyarakat Dewa Air, dan selama 10 hari terakhir, dia juga menemukan berita yang luar biasa. Itulah 10 ahli teratas dalam daftar Tiangang. Mereka semua berlindung di Asosiasi Dewa Air, atau dipaksa oleh Asosiasi Dewa Air, dan harus bekerja untuk Asosiasi Dewa Air. Kelompok-kelompok ini membangun aula pembunuhan air, termasuk bekas roh merah. Sebelumnya, ada beberapa gosip di dunia seni bela diri yang mengatakan bahwa banyak master di daftar Tiangang telah dikuasai oleh masyarakat Dewa Air, namun belum ada konfirmasi beritanya, yang ada hanyalah rumor. Ketika Wen Tiren memberitahu Jericho Lee tentang rumor tersebut dan informasi yang telah dia selidiki, dia membuat analisis singkat dan memastikan bahwa rumor tersebut benar. Jika orang-orang ini tidak melakukannya, tidak akan ada rumor seperti itu. Kalau rumor, pasti ada berbagai detail untuk membalikannya. Benar itu benar, salah itu salah. Apa yang dia maksud dengan itu? Apakah dia sudah mengetahui identitas kita? Tidak mungkin. Identitas kita sangat rahasia sehingga tidak pernah diungkapkan kepada publik. Dia tidak bisa mengetahuinya. Dia menggertak. Jangan tertipu olehnya. Setelah mendengar kata-kata Jericho Lee, semua orang yang meremehkan mulai panik. Mereka sangat takut identitas aslinya terbongkar. Begitu terungkap, tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga keluarga di belakangnya yang akan ikut terlibat dalam gangguan tersebut. Mereka tidak tahan dengan pelecehan seperti itu. Adapun Hong Mei, dia tenang dan sejuk. Tampaknya Li Qiankun lebih kuat dari yang dia kira. Bukankah kamu terlihat sangat bangga sekarang? Roh merah merasa orang-orang ini sedikit konyol. Dia biasa meremehkan orang lain. Sekarang dia menyadari bahwa mereka sangat kuat, jadi dia mulai panik. Mengapa meremehkan musuh pada awalnya, atau bagaimana sekarang? Ya. Li Qiankun sangat berani, dia benar-benar berani membunuhnya. Kalau begitu, aku akan membantunya. Saat ini, Suisa R adalah orang pertama yang bergegas keluar. Kecepatannya sangat cepat hingga dia menghilang dalam sekejap. Aku tidak bisa melepaskannya hari ini bagaimanapun caranya. Apakah dia benar-benar mengetahui identitas kita atau tidak, dia akan mati. Kita tidak boleh membiarkan dia mengungkapkan identitas kita yang sebenarnya. Petik 2. Orang lain tidak ragu-ragu, bergegas keluar, siap membunuh Li Qiankun. Pemimpin Aula Merah, bisakah kita pergi juga? Ni Hongsu memandang roh merah yang tidak bergegas keluar, ragu-ragu dan meminta instruksi. Itu sifatnya. Pesona merah berdiri, dengan cibiran menawan di wajahnya, ikuti aku untuk melihatnya. Di sini Jericho Lee berdiri di puncak Gunung Lancang. Saya harus mengatakan bahwa pertemuan Dewa Air benar-benar merupakan tempat untuk dipilih. Sekilas, tempat ini merupakan harta karun pertanda geomantik, dengan kondisi yang unik. Rumah itu dibangun di puncak gunung, jauh dari manusia. Aura di sekitarnya kuat, sehingga memudahkan prajurit untuk turun dan naik gunung. Saat pertempuran selesai, gunung itu akan diambil alih dan digunakan oleh Suanyi. Tentu saja, markas besar dunia Suanyi Menwudao tidak mungkin dibangun di sini, tetapi sama sekali tidak ada masalah untuk mendirikan cabang di sini. Untuk selanjutnya bertemu dengan Dewa Air akan menjadi sekelompok ahli, hatinya tidak ada gelombang, ketenangan tidak bisa tenang. Jangan katakan dia menutup kali ini, kekuatannya telah membuat lompatan kualitatif, bahkan jika dia tidak membuat terobosan, tidak ada artinya dia ingin mengalahkan 10 ahli teratas dalam daftar Tiangang dengan kekuatan sebelumnya. Paling-paling, dia adalah 2 teratas dalam daftar Tiangang. Dia mungkin merasa sedikit rumit.
Bagaimanapun, dua teratas dalam daftar Tiangang mungkin memiliki kekuatan yang setara dengan Kou Tianhuo. Untuk saat ini, dia tidak membutuhkan Ling Bao sama sekali, dan sarana yang ada sudah cukup untuk mengatasinya. Ini dia. Tiba-tiba, Jericho Lee merasakan aura pembunuh yang kuat datang dari belakang. Jelas sekali bahwa para penguasa masyarakat Dewa Air telah keluar. Bocah sombong, beraninya kamu menantang masyarakat Dewa Air sendirian. Berani datang ke wilayah masyarakat Dewa Air, hari ini adalah kematianmu. Yang pertama adalah Suishair, begitu dia membuka mulutnya, dia akan mengaum seperti guntur. Mendengar detak jantung orang, dia bisa melihat betapa kuatnya kekuatannya. Dalam hal ini, Jericho Lee tidak memiliki ekspresi, tidak dapat melihat sedikitpun kepanikan atau bahkan ketakutan. Sudut mulutnya terasa seperti permainan kail. Aku sedikit familiar dengan nafasmu, biarkan aku menebak siapa kamu. Baik, apakah Anda keluarga Ni? Seharusnya Ni Sihong, penguasa keluarga Ni. Dia ingat semua nama di daftar Tiangang, dan ada beberapa catatan tentang karakteristik orang-orang ini di daftar Tiangang. Meskipun orang-orang ini menyamar dengan sangat baik, Jericho Lee pandai mengamati detail, apalagi sekarang kekuatan jiwanya telah memasuki dunia, banyak penyamaran yang sia-sia di depan matanya, dan dia dapat dengan mudah mengidentifikasi identitas sebenarnya dari pihak lain. Ni Sihong, no. 5 dalam daftar Tiangang, adalah salah satu pilar keluarga Ni. Dia adalah anggota generasi yang sama dengan Ni Yan, penguasa keluarga saat ini, tapi dia tidak berasal dari keluarga yang sama. Apa? Dia tahu siapa aku? Wajah Ni Sihong di balik topengnya ketakutan. Dia hanya curiga sebelumnya, tetapi sekarang dapat dibuktikan bahwa Li Qiankun tidak tahu harus berbuat apa dan benar-benar dapat mengetahui identitas mereka. Saat ini, wajah Ni Sihong sangat suram. Karena identitasnya terungkap, tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Jericho Lee pergi hidup-hidup. Sepertinya Anda terkejut karena saya telah mengetahui identitas Anda, kata Jericho Lee. Lengkungan mulutnya perlahan membesar. Tidak sulit baginya untuk membedakan identitas orang-orang tersebut. Orang-orang ini terlalu cerewet. Apakah mereka benar-benar berpikir penyamaran mereka aman? Faktanya, banyak orang yang mengetahui identitas aslinya. Kalau tidak, bagaimana Wen Tiren menyelidikinya? Sial. Ni Sihong sangat bingung dan marah. Begitu dia mengira identitas aslinya akan terungkap, yang akan mempengaruhi seluruh keluarga Ni, dia merasa tidak nyaman. Tidak ada gunanya kamu panik. Aku bahkan tahu kenapa kamu dikendalikan oleh Dewa Air. Kamu memberikan putri harammu kepada Ni Dekang untuk dimainkan. Kamu bisa melakukan pelanggaran hubungan antar manusia seperti ini. Jericho Lee langsung mengungkap skandalnya. Begitu suara itu turun, wajah Ni Sihong menunjukkan kemarahan yang gila. Diam. Jangan memfitnahku. Hari ini, aku akan meledakkanmu sampai ke tulang.